Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia dengan NIM C0D023046, Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama yaitu tentang karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan yang tertanam pada setiap laporan harus mencakup beberapa hal berikut agar tercipta laporan yang berguna untuk banyak pihak. Berikut 4 karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, keandalan atau reliability, yaitu informasi dalam laporan keuangan harus akurat atau dapat diandalkan. Yang kedua, relevansi, yaitu menjelaskan bahwa informasi dalam sebuah laporan keuangan haruslah relevan dan berguna bagi pengguna laporan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga yaitu keterbandingan atau comparability, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Yang keempat yaitu kejelasan atau clarity, yang menunjukkan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi perpajakan. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu kesatuan. Prinsip ini menguatkan pendapat bahwa perusahaan menjadi salah satu kekuatan ekonomi negara. Yang kedua yaitu historis. Prinsip kedua lebih mencakup pada pencatatan keuangan menurut kejadian sebenarnya. Yang ketiga yaitu pengungkapan secara penuh. Artinya, prinsip ini adalah penguat prinsip sebelumnya. Akuntan diwajibkan untuk memberikan detail pencatatan untuk setiap aktivitas. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fungsi akuntansi perpajakan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan strategis. Fungsi pertama dari akuntansi perpajakan adalah membuat perencanaan strategis dalam urusan perpajakan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi analisis data. Dengan menganalisa sendiri, setidaknya kita akan terhindar dari kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu fungsi publikasi. Maksudnya ini memberikan laporan keuangan pada pihak yang bersinggungan langsung. Yang keempat yaitu fungsi pembanding. Dari arsip atau dokumentasi data perpajakan sebelumnya, kita bisa membandingkannya untuk mengetahui perkembangan bisnis. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang akun akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu
Pajak dibayar di muka PPh pasal 21. Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan di muka setelah diperhitungkan dengan SPT tahunan PPh pasal 21 ternyata kelebihan bayar oleh perusahaan. Yang kedua, pajak bayar di muka PPh pasal 22 merupakan pembayaran yang dipungut oleh pihak ketiga pada waktu terjadi transaksi pembelian, impor, atau kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara PPh pasal 22 merupakan pembayaran uang muka pajak penghasilan yang pada akhir tahun buku dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga, pajak dibayar di muka PPh pasal 23 merupakan pembayaran di muka pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga atas perhitungan pembayaran bunga sewa mes milik perusahaan. Akun ini didebit ketika bukti pemungutan pajak diserahkan. Kemudian pada akhir tahun buku diperhitungkan dengan pajak penghasilan perusahaan. Yang keempat, pajak dibayar di muka PPh pasal 24 merupakan akun yang menampung pembayaran pajak yang dibayar di muka fiskal dan penghasilan perusahaan dari luar negeri. Yang kelima, pajak dibayar di muka PPh pasal 25 merupakan akun yang didebet atas setiap pembayaran angsuran bulanan pajak penghasilan. Pada akhir tahun buku, saldo akun ini diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang sebenarnya. Yang keenam yaitu fiskal, merupakan akun yang menampung pembayaran pajak atas fiskal ke luar negeri atas nama perusahaan dan dikredit saat diperhitungkan dengan SPT badan tahunan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan di sini saya membuat contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Rumus pajak terutang yaitu untuk PPh badan sama dengan 25% dikali PKP. Utang pajak sama dengan PPh badan dikurang PPh dikurang PPh pasal 23. Sebagai contoh, PT Jaya memiliki penghasilan kotor sekitar 50 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 22 miliar. Berdasarkan rumus, maka PKP dari PT Jaya sama dengan 50 miliar dikurang 22 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi, pajak terutang PT Jaya adalah PPh badan sama dengan 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. Utang pajak sama dengan 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Baiklah teman-teman semuanya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan dalam PPT saya atau penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.